Empat pemain diaspora timnas Indonesia yang mungkin tidak dipakai Patrick Kluivert. Patrick Kluivert sudah ditetapkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Kini publik mulai penasaran dengan siapa saja pemain yang akan dipanggil untuk laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 nanti. Laga melawan Australia bakal jadi debut bagi Kluivert. Laga ini sangat penting karena memperebutkan posisi kedua klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kluivert dan tim kepelatihan baru timnas Indonesia tentu sudah mulai bergerak untuk menatap laga melawan Australia. Mereka harus mencari pemain yang cocok dengan skema bermain yang ingin diterapkan. Tidak ada jaminan bagi pemain yang pernah jadi andalan di era Sinteyong akan tetap dipilih Kluivert, termasuk pemain diaspora. Bahkan mengacu pada performa, menit bermain dan faktor lain, beberapa pemain dalam ancaman. Lantas, siapa saja pemain diaspora yang butuh usaha ekstra untuk dipilih Kluivert di timnas Indonesia? Yang pertama, Justin Hubner. Justin Hubner jadi pemain yang diandalkan Sinteyong di lini belakang. Bek 21 tahun itu telah memainkan 12 laga pada level senior. Dia juga jadi andalan pada kelompok usia yakni U23. Justin Hubner punya kaki kiri yang kuat dan faktor ini membuat Sinteyong butuh jasanya di lini belakang. Terlepas dari faktor pengambilan keputusan yang belum matang, kemampuan build up Justin Hubner cukup bagus. Masalahnya, Justin Hubner minim mendapat menit bermain di Wolves U21. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dia kehilangan tempat karena J.I. Just, Kevin Dix, Messi Gers, dan Rizky Ridho di posisi yang sama dengannya. 2. Jordi Amat. Sama seperti kasus Justin Hubner, faktor persaingan membuat posisi Jordi Amat sangat rentan. Dia harus bersaing dengan bek tengah yang kini bermain secara reguler seperti Messi Gers hingga J.I. Just. Jordi Amat punya pengalaman dan pemahaman taktik yang bagus. Jordi Amat juga punya jiwa pemimpin yang kuat. Jordi Amat adalah kapten tim sebelum Asnawi Mangku Alam dan J.I. Just. Hanya saja, selain persaingan, faktor usia juga bisa jadi kendala. Jordi Amat mulai rentan cedera sejak 2024 lalu. Dia harus absen pada beberapa laga timnas Indonesia dan Johor Darul Ta'zim. 3. Nathan Choaon. Nathan Choaon jadi salah satu pemain kunci pada era Sinteyong. Dari seorang bek kiri, Sinteyong lebih sering memainkan Nathan Choaon untuk peran gelandang bertahan. Nathan Choaon bisa memainkan peran itu dengan sangat fasih, dia punya distribusi bola yang bagus. Kemampuan membuka ruang pemain 23 tahun juga bisa dibilang apik. Namun menit bermain pada level klub akan jadi tantangan bagi Nathan Choaon. Jika dia tak kunjung bermain secara reguler di Swansea atau klub lain, bukan tidak mungkin peluangnya masuk skema Kluivert akan mengecil. Dan yang keempat, Shane Petinama. Sejak meninggalkan Viking FK, performa Shane Petinama belum benar-benar stabil. Sejak pindah ke AS Eupen pada Januari 2024 lalu, Shane berjuang untuk mendapat satu tempat di tim utama. Pada musim 2024-2025, penampilan Shane bisa dibilang lebih baik. Dari 11 laga di Liga Pro Belgia, Shane 6 kali tampil sejak menit awal. Shane Petinama mungkin akan tetap dapat panggilan dari Kluivert. Namun terkait kesempatan bermain, posisi Shane Petinama agak rumit, sebab dia harus bersaing dengan Kelvin Verdong yang performanya sangat konsisten.